Oke, kali ini saya akan membahas soal ONMIPA tingkat wilayah ya yang tadi pagi diadakan. Ini soal uraian. Jadi ada 5 soal isian, 5 soal uraian. 5 soal isiannya saya skip saja dan kita akan fokus di soal uraian. Oke, langsung saja soal yang pertama. Ini soal analisis real ya. Diberikan bilangan real positif A dan B seperti ini dan suatu barisan rekursif Xn yang memenuhi persamaan ini, tentukan limit xn jika memang ada nilainya. Jadi kita harus menentukan dia konvergen atau tidak. Kalau konvergen, tentukan nilainya. Oke, untuk soal-soal barisan seperti ini, ya, eh, ide pertamanya adalah mencari rumus AN kalau memang mungkin. Tapi ini jarang bisa dilakukan. Biasanya kalau barisannya rekursif linear itu bisa dilakukan, tapi selain itu agak sulit biasanya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah dia konvergen atau tidak dan limitnya berapa. Untuk menunjukkan suatu barisan konvergen, ada beberapa teknik. Salah satunya adalah teorema konvergensi monoton. Jadi jika suatu barisan terbatas dan juga monoton, maka ia akan konvergen. Ya. Nah, selain ini ada juga cara lain, misalnya menunjukkan kalau barisannya itu Cauchy, jadi selisih xn dikurang xm, itu limitnya menuju 0, ya. Itu kalau bisa kita tunjukkan itu, maka barisannya akan konvergen. Tapi di sini agak susah mencari xn kurang xm ya, karena rekursinya antara xn dan juga xn min 1. Ya. Jadi kita coba tunjukkan kalau barisannya terbatas dan juga monoton. Nah, begitu kita sudah tahu barisannya konvergen, kita bisa cari limitnya dari rekursi ini. Jadi kita ambil n menuju tak hingga, ya, nanti ini akan menjadi limitnya, dan xn min 1 juga akan menjadi limitnya, berdasarkan teorema di bawah ini. Jadi kalau suatu barisan kita geser indeksnya, tadinya xn menjadi xn min 1, itu tidak akan mengubah limit dari barisan tersebut. Oke. Ya, jadi pertama-tama kita tunjukkan barisannya terbatas dan juga monoton. Oke, barisan terbatas. Oke, pertama-tama kita tahu x0 lebih dari sama dengan 0, kemudian xn formulanya seperti ini, ya. A dan B positif, xn min 1 juga tidak negatif, maka xn akan bernilai positif, ya. Jadi dari awal kita sudah tahu xn selalu positif. Nah, tinggal ditunjukkan batas atasnya ya. Oke, ini untuk semua n lebih dari sama dengan 1. Ya. X0-nya dikecualikan nggak apa-apa, karena kalau kita buang X0 dia nggak akan mengubah konvergensinya. Kemudian untuk batas atasnya kita ubah dulu ya rekursinya. Aslinya seperti ini. Nah, kita coba hilangkan salah satu xn min satunya, entah dari pembilang atau dari penyebut. Misalnya seperti ini. Kita munculkan kelipatan dari penyebut A kali xn min 1 ditambah A. Maka kita butuh A kuadrat kan di atas. Nah, ini untuk penyeimbangnya kita kurangi lagi. Ini tambah A. Oke, kita pisah. Jadi A ditambah B min A kuadrat per sekian. Nah, sekarang dari salah satu informasi yang diberikan, kita tahu akar B kecil dari A, kecil dari 2 akar B. Nah, sebenarnya yang penting ini aja. Karena AB positif, kita bisa kuadratkan. Jadi B kecil dari A kuadrat. Sehingga B min A kuadrat itu negatif. Ya. Nah, kemudian penyebutnya ini positif kan? Berarti pecahan ini bernilai negatif. Sehingga ekspresi ini kecil dari A. Ya. Berarti kita berhasil menunjukkan kalau Xn nilainya selalu berada di antara 0 dan A.
yang artinya XN adalah barisan terbatas. Oke, kemudian berikutnya kita tunjukkan kalau barisannya monoton. Oke. Nah, pada awalnya saya coba menunjukkan kalau dia selalu monoton turun misalnya. Ya. Tapi ternyata hal itu mengharuskan X0-nya itu kurang dari sama dengan akar B. Ya. Nah, jadi mungkin untuk motivasi langkah-langkahnya, ini kita coret-coret dulu. Misalkan saya mau tunjukkan barisannya monoton turun, jadi seperti ini. Nah, ini ekuivalen dengan ini kecil dari xn-1, ya, ketika dikali silang, nanti xn-1 kali A akan tercoret dengan yang ini, sehingga yang tersisa hanya B kurang dari sama dengan xn-1 kuadrat, yaitu, ya. Nah, berarti untuk menunjukkan barisannya monoton turun, saya memerlukan setiap suku barisannya itu lebih dari sama dengan akar B. Nah, jadi kita coba eh, tunjukkan itu dulu ya. Dan kalau kita lanjutin terus ini sampai dapat X0 ya. X0 itu nanti akan lebih besar dari sama dengan akar B. Dan sebaliknya ya, kalau arahnya dibalik, nanti barisannya akan menjadi monoton naik. Ya. Nah, jadi kita bagi kasus nih, berdasarkan X0 lebih dari sama dengan akar B atau kurang dari sama dengan akar B. Oke, anggaplah lebih dari sama dengan akar B. Nah, pertama kita buktikan dulu kalau Xn itu selalu lebih dari sama dengan akar B juga, ya, secara induktif. Jadi diklaim kalau Xn lebih dari sama dengan akar B untuk setiap N lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita buktikan dulu klaimnya dengan induksi di N. Nah, kasus N sama dengan 0, kasus dasarnya, ini jelas. Karena dari anggapan, memang kita anggap ini kan. Nah, untuk langkah induksinya, anggaplah N lebih dari sama dengan 1, dan benar untuk Xn-1. Xn-1 lebih dari sama dengan akar B. Nah, sekarang kita pakai formula atau ekspresi yang ini. Jadi Xn sama dengan A ditambah B minus A kuadrat per Xn-1 ditambah A. Nah, kita tahu Xn-1 itu lebih dari sama dengan akar B kan. Nah, karena dia di seper, maka arahnya harusnya kebalik. Jadi seper Xn-1 itu kurang dari sama dengan seper akar B. Tapi pembilangnya negatif, ya. Maka efek kebalik itu ke cancel juga. Jadi ini tetap arahnya lebih dari, ya, B min A kuadrat per akar B ditambah A. Kemudian ini bisa difaktorkan ya, akar B dikurang A dikali akar B ditambah A. Sehingga yang tersisa akar B dikurang A yaitu akar B. Ya. Jadi klaim ini terbukti. Nah, selanjutnya kita klaim bahwa barisannya akan monoton turun. Ini klaim yang kedua. Txn lebih dari sama dengan Xn-1 untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Oke, bukti klaimnya. Oke, ini langsung kita bongkar dari rekursinya. Ini ekuivalen. Oke.
oh sebentar, monoton turun ya harusnya. Ini arahnya kebalik. Xn min 1. Nah, setelah dikali silang, kemudian kita cancel A kali X min satunya. Tersisa ini B kurang dari sama dengan Xn min 1 kuadrat, yaitu Xn min 1 lebih dari sama dengan akar B. Nah, ini kan benar ya dari klaim yang pertama. Ini sebutlah klaim 2, sedangkan ini klaim 1. Oke, jadi yang terakhir ini benar dari klaim 1. Oke, dengan demikian terbukti kalau barisannya monoton. Ya, dengan anggapan ini, X0 lebih dari sama dengan akar B. Ya, terbukti jika X0 lebih dari sama dengan akar B, maka barisannya monoton turun. Ya. Nah, kalau X0 kecil dari sama dengan akar B, kita bisa lakukan hal yang sama, tinggal semua arahnya dibalik. Ya, jadi kalau ini menjadi kecil dari, ini juga akan jadi kecil dari. Ya, ini kecil dari, ini juga kecil dari. Semua arahnya dibalik, sehingga nanti barisannya akan monoton naik ya. Jadi Xn lebih dari sama dengan Xn min 1. Jadi dengan cara serupa, analog, jika X0 kecil dari sama dengan akar B, maka barisannya akan monoton naik. Ya. Oke, terbukti barisannya monoton ya pada kasus manapun. Nah, kalau dilihat buktinya, ini sejauh ini kita baru pakai informasi akar B kecil dari A. Ya. Sedangkan di soal ada informasi tambahan kalau A kecil dari 2 akar B. Ini sepertinya tidak terpakai ya kalau sejauh ini kita mengerjakan. Eh, Mungkin barangkali ada yang punya koreksi atau saran bisa disampaikan ya. Oke, nah setelah kita tahu barisannya monoton, kita cari limitnya. Oke, jadi karena barisannya monoton dan terbatas, terus dan monoton, maka ia konvergen. Ya, artinya punya limit. Nah, kita kasih nama limitnya, sebut saja L. Oke. Kemudian kita eh, gunakan rekursinya untuk mencari nilai limit tersebut. Ya, kita tahu Xn sama dengan ups, A kali Xn min 1 tambah B dibagi Xn min 1 tambah A. Oke, jadi dari ini kan berlaku untuk semua N lebih dari sama dengan 1. Nah, kita ambil limitnya ketika N menuju tak hingga. Maka yang tadinya Xn akan menjadi L, yang tadinya Xn min 1 juga akan menjadi L. Karena Xn min 1 dan Xn konvergen ke limit yang sama. Oke, nah setelah dikali silang, ketemu L kuadrat sama dengan B, sehingga L sama dengan akar B. Ya, kita ambil yang positif karena L itu limit dari Xn dan masing-masing Xn-nya juga positif, sehingga limitnya juga positif. Oke, berarti kesimpulannya barisannya konvergen dan limit Xn adalah akar B. Jadi tidak peduli nilai X0-nya berapa. Ya. Oke, nah kita lanjutkan. Berikutnya nomor 2.
Diberikan fungsi continue f dari interval tutup AB ke bilangan real, dan diketahui untuk setiap x ada suatu bilangan P di selang tersebut yang memenuhi nilai mutlak FP kurang dari sama dengan 2023 per 2024 kali nilai mutlak Fx. Nah, kita diminta membuktikan kalau Fc sama dengan 0 untuk suatu C di selang tersebut. Oke. Jadi intinya kita mau buktikan fungsinya punya akar di interval tersebut. Nah, pada awalnya ketika melihat kesimpulan ini, ya, cara yang natural yang langsung terpikirkan itu kita pakai teorema nilai antara. Jadi kalau fungsinya itu bernilai negatif di suatu titik, kemudian bernilai positif di titik yang lain, maka di antara dua titik itu pasti akan menyeberang sumbu x kan, sehingga akan terjadi f-nya sama dengan 0 di suatu titik. Nah, tapi kalau dilihat informasinya, ya, ini melibatkan nilai mutlak f, ya, sehingga sulit untuk mencari f positif, f negatif, karena yang kita tahu tentang nilai mutlaknya f justru. Ya. Jadi ini memunculkan ide kalau kita melihat bukan fungsi f, tapi nilai mutlak f. Kemudian kesimpulan ini fc sama dengan 0 itu ekuivalen dengan nilai mutlak fc sama dengan 0. Ya, berarti nggak ada salahnya kalau f-nya nanti kita ganti dengan nilai mutlak f. Ya. Kemudian 2023 per 2024 ini angkanya spesifik sekali, ya. Sedangkan f-nya sendiri tidak diberikan rumus yang spesifik. Jadi saya menduga kalau ini angkanya sebetulnya nggak begitu penting. Mungkin yang penting adalah kalau dia itu positif dan kecil dari satu. Ya. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan teorema nilai ekstrim. Jadi karena diberikan fungsi kontinu di selang tutup, ya, otomatis kita tahu dia fungsinya punya maksimum dan juga punya minimum. Ya. Nah, dari situ eh, kita punya ide bahwa oh jangan-jangan ini minimumnya adalah 0 gitu. Ya. Jadi kita coba tunjukkan nilai mutlak fx adalah fungsi yang minimumnya 0. Eh, Oke, jadi kita akan bekerja dengan mutlak f. Ini juga dari selang AB ke R dan juga fungsi kontinu. Kenapa? Karena f kontinu, kemudian nilai mutlak adalah fungsi yang juga kontinu, maka komposisinya yaitu nilai mutlak f juga kontinu. Dan fungsi nilai mutlak sama-sama kontinu. Jadi komposisi dari dua fungsi yang kontinu hasilnya juga kontinu. Oke, akibatnya dengan teorema nilai ekstrim didapat mutlak f punya maksimum dan juga punya minimum. Nah, kita ambil yang minimumnya saja. Sebut saja M kecil, dia adalah minimum mutlak fx untuk semua x dari A sampai B. Oke. Nah, karena dia nilai minimum, maka dia tercapai oleh suatu x, ya kan? Jadi sebut saja M kecil ini f dari sesuatu, sebut saja M adalah fc, ya, untuk suatu c di selang AB. Ya. Nah, kita akan buktikan kalau fc sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita menggunakan informasi yang diberikan. Ya. Jadi untuk setiap x bisa ditemukan P yang memenuhi syarat di bawah ini. Jadi P di sini bergantung terhadap x. Ya. Nah, kalau kita lihat nih ketasamaannya, dia mengatakan kalau mutlak FP itu akan lebih kecil daripada fx, ya kan? Berarti kita bisa dapat kontradiksi kalau kita ambil mutlak fx yang minimum, ya kan? Jadi dengan x sama dengan c, ya, didapat
suatu P di selang AB yang memenuhi FP kurang dari sama dengan bla 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 mutlak FC. Nah, sekarang kalau eh, M, sorry, ini bukan FC ya, mutlak FC. Kalau M tidak nol, ya, maka 2023 per 2024 ini lebih kecil dari 1. Ya. Hasil kalinya akan lebih kecil daripada FC. Oke, seandainya eh, M itu positif, ya, tidak nol, maka ini bla 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 kali M, ini akan lebih kecil daripada M. Ya. Kontradiksi dengan definisi M. Ya. Jadi padahal M adalah minimum dari mutlak Fx ya, di selang AB, dan P itu ada di selang ini. Jadi harusnya M itu kecil dari atau sama dengan mutlak Fp. Dikontradiksi. Ya. Oke. Nah, jadi jika M lebih dari nol maka didapat kontradiksi. Kesimpulannya, M sama dengan nol, yaitu mutlak Fc sama dengan nol, sehingga Fc sendiri juga sama dengan nol. Ya, terbukti. Oke. Berikutnya, nomor 3, ini adalah soal aljabar. Ya. Diberikan R adalah himpunan Z1013 kali Z1013. Ini adalah himpunan hasil kali Kartesius ya. Jadi anggota dari R adalah pasangan-pasangan A, B, di mana A dan B-nya itu dari Z1013. Z1013 berisi sisa-sisa pembagian bilangan bulat oleh 1013. Jadi isinya 0, 1, 2 sampai 1012 dan operasinya di situ ada penjumlahan dan perkalian modulo 1013. Nah, diketahui R merupakan ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian di bawah ini. Oke, kita lihat operasi penjumlahannya ini sama dengan operasi penjumlahan yang biasa ya. Jadi komponen pertamanya dijumlahkan mod 1013, komponen keduanya juga dijumlahkan. Nah, tapi operasi perkaliannya beda ya. Kalau hasil kali ring yang biasa, harusnya operasi perkaliannya itu adalah hasilnya AC, BD. Tapi di sini berbeda ya. Jadi ini operasi perkaliannya beda ya dari operasi yang standar di hasil kali dua ring. Nah, tapi ternyata ini eh, membentuk sebuah ring juga. Jadi memenuhi aksioma-aksioma ring. Ya. Nah, ini sudah diberikan dari soal, jadi tidak perlu kita verifikasi dulu. Kemudian pertanyaannya, buktikan ada tepat sebanyak 2024 elemen tak nol di R yang merupakan pembagi nol. Oke. Nah, dengan catatan 1013 adalah bilangan prima. Ya. Oke. Ketika melihat catatan ini, eh, yang pertama terpikirkan adalah eh, lapangan, ya. Jadi Zn itu akan membentuk lapangan, akan membentuk field jika dan hanya jika n-nya adalah bilangan prima. Nah, jadi ini field ya. Eh, tapi hasil kali Kartesiusnya R di sini belum tentu field. Ya. Bahkan di soal ini diminta membuktikan kalau dia punya pembagi nol. Kalau di field kan harusnya nggak ada pembagi nol. Oke. Nah, kemudian fokus saya yang kedua adalah melihat operasi perkalian ini. Ini sepertinya random sekali gitu ya. Khususnya yang bagian kedua ini, komponen kedua ini. Bisa nggak kita
realisasikan gitu dengan atau menjadi operasi yang lebih familiar. Nah, eh, pertama-tama saya lihat nih yang komponen pertama sama seperti perkalian biasa ya, A kali C. Tapi komponen kedua, ini ada AD, ada BC, ada BD. Nah, kalau dilihat ini seperti sifat distributif ya. Seperti sifat distributif. Jadi A, B, C, D gitu ya. Pertama A ketemu C, kemudian sisanya AC, AD, dan juga BD. Nah, tapi hasil perkalian yang kedua itu semuanya harus ngumpul di komponen yang kedua. Sedangkan AC harus ada di eh, komponen pertama sendiri ya. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan itu misalnya pakai bilangan kompleks ya. Tapi kalau kita tafsirkan A, B ini sebagai A tambah BI misalnya, ini nggak sesuai juga perkaliannya seperti ini. Nah, cara lainnya kita pakai ring polinom. Oke. Jadi kalau kita misalkan A, B sebagai A tambah BX, ya, maka kalau kita kalikan seperti biasa ya, A tambah BX dikali C tambah DX, kita jabarkan pakai hukum distributif, nanti akan ketemu seperti ini. AC ditambah AD plus BC kali X ditambah BD kali X kuadrat. Ya. Nah, ini hampir jadi apa yang kita mau, tapi BD-nya masih misah. Ya. Sedangkan kalau kita mau satukan gimana? Maka X kuadratnya harus kita identifikasi dengan X. Ya. Jadi kita harus memaksakan relasi seperti ini. X kuadrat sama dengan X. Ya. Nah, relasi ini bisa kita paksakan dengan konstruksi quotient, ya, quotient ring. Oke. Nah, makanya di sini nanti saya menyebutkan ring polinom fx ya. Kemudian nanti akan dibagi dengan x kuadrat dikurang x. Oke, oke, jadi pertama-tama R ini isomorfik sebagai ring ya, dengan Z1013X ya, modulo ideal yang dibangkitkan oleh x kuadrat min x. Nah, nah ini pada dasarnya ya, pada hakikatnya mungkin saya nggak tulis sama dengan, tapi sama dengan dalam tanda kutip. Ini bisa kita pahami anggota-anggotanya itu sebagai polinom ya dalam X dan koefisiennya itu seribu dari Z 1013 ya. Nah, tapi setiap kelipatan X kuadrat min X akan menjadi nol di dalam polinom di dalam himpunan tersebut ya. Nah, artinya setiap suku yang derajatnya 2 atau lebih bisa kita ubah menjadi nol ya. Bisa kita ubah menjadi X sih sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi suku-suku yang pangkatnya lebih dari satu. Ya. Jadi kita bisa pandang anggota-anggotanya itu sebagai polinom linear, polinom derajat satu, ya, di mana A sama B anggota Z 1013, ya, dan berlaku relasi seperti ini. Ya. Oke, nah sekarang kita fokus di sini ya, di ring quotient ini. Kita amati dulu tadi karena 1013 prima, maka Z 1013 adalah sebuah lapangan. Ya. Kemudian kita akan melihat polinom-polinom yang koefisiennya ada di Z 1013. Nah, ada satu teorema yang mengatakan kalau F adalah field, maka ring polinom Fx adalah UFD, Unique Factorization Domain. Artinya polinom dengan koefisien di F bisa difaktorkan secara tunggal. Ya. Jadi seperti halnya polinom real atau polinom kompleks, ya, itu faktorisasinya unik. Nah, ini akan sangat berguna. Nanti akan kita lihat. Ya. Sehingga Z1013 X, ring polinomnya, ini adalah sebuah UFD.
Ya. Nah, sifat UFD ini bergunanya adalah kita bisa pakai intuisi kita tentang polinom seperti biasa. Misalnya kalau eh, X habis membagi suatu polinom, eh, itu artinya F0 sama dengan 0. Ya. Dan eh, faktorisasinya itu tunggal, hanya ada satu cara. Ya. Oke deh, coba kita lihat. Sekarang kita identifikasi pembagi 0 di ring ini. Ya. Ingat pembagi 0 adalah anggota yang tidak nol, tapi bisa dikalikan dengan suatu anggota lain yang tidak nol juga, dan hasil kalinya itu menjadi nol. Jadi ibaratnya A kali B sama dengan nol, padahal A sama B-nya tidak nol gitu dua-duanya. Ini tidak bisa terjadi di ring yang biasa kita pakai, misalnya real atau kompleks itu, tidak ada pembagi nol. Tapi kalau di ring yang umum bisa jadi ada pembagi nol. Ya. Nah, coba kita lihat kapan sih suatu polinom itu menjadi pembagi nol di sini. Nah, lebih gampangnya gini, kita ambil fx di sini saja dulu ya. Eh, sekarang fx-nya bisa berderajat lebih dari satu, karena ini belum kita modulkan. Nah, tapi dia akan menjadi pembagi nol di R apabila pertama, fx tidak nol di R. Coba ya, kita terjemahkan dulu. Tidak sama dengan nol di R, dan ada suatu gx yang juga tidak nol di R, tapi hasil kalinya dengan F menghasilkan nol di R. Nah, ini bukan benar-benar nol bilangan nol ya di fieldnya, tapi nol di sini, di modulo. Nah, kalau kita hilangkan modulonya, berarti gimana? Berarti eh, fx bukan kelipatan x kuadrat min x, bukan kelipatan x kuadrat min x, ya. Tapi ada yang ada polinom lain. Fx-nya ini kita ambil dari z 1013x ya. Begitu juga gx-nya. X. Oke. Yang juga bukan kelipatan x kuadrat min x, tapi kalau dikalikan jadi kelipatan x kuadrat min x adalah kelipatan x kuadrat min x. Oke. Nah, jadi fx dan gx bukan kelipatan x kuadrat min x, tapi setelah dikalikan menjadi kelipatan x kuadrat min x. Ya. Sekarang kita pakai fakta bahwa Z1013X ini adalah UFD. Jadi ada unit factorization. Ya. Jadi karena unit factorization, maka yang barusan tadi ekuivalen dengan gini. Jadi di dalam fx-gx ada faktor x kuadrat min x, yaitu x dikali x min 1. Ya. Tapi fx maupun gx tidak mengandung faktor x kali x min 1. Nah, gimana caranya? F dan G tidak punya, tapi setelah dikalikan punya. Satu-satunya kemungkinan adalah ketika F punya sebagian faktor, kemudian G punya sebagian faktor, ketika dikali jadi utuh seperti ini, X kali X min 1. Ya. Nah, kita bisa bilang demikian karena ada unique factorization di sini. Ya. Ya, jadi kemungkinannya
fx adalah kelipatan x atau x min 1, ya, tapi bukan dua-duanya sekaligus. Oke, ya. Nah, sekarang kita pakai versi ini, ya. Ini lebih mudah untuk dihitung karena sudah tidak lagi melibatkan GX, ya. Oke. Nah, berarti bentuk F seperti apa? Dia kelipatan X, tapi bukan kelipatan X min 1, ya. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini mungkin dengan HX bukan kelipatan X min 1, ya. Atau Fx adalah kelipatan X min 1, tapi bukan kelipatan X. Oke. Nah, ini sebelum kita pindah fx-nya ke R, ya. Jadi masih di Z1013X. Nah, kalau dipindah ke R, maka kita lihat modulo X kuadrat min X, ya. Setelah dimodulo, derajatnya menjadi 1 saja. Oke, berarti kasus yang pertama, fx-nya kongruen dengan AX, mod segini, atau dia kongruen dengan A kali X min 1. Oke, untuk suatu A, ya, yang tidak nol, ya. Kenapa? Karena kalau A-nya nol, nanti fx-nya pada kasus yang pertama dia akan konstan nol, sehingga akan habis dibagi oleh X min 1 juga. Dan kalau di kasus kedua, A-nya nol, maka fx-nya akan habis dibagi X, sehingga akan habis dibagi X dan X min 1 sekaligus. Jadi A-nya tidak boleh nol. 1, 2, 3 sampai 1012. Ya. Nah, dari dua kemungkinan ini, kita dapatkan dua kalinya. Dua kali 1012, yaitu 2024 buah pembagi 0. Oke, sesuai dengan yang diminta. Ya. Oke, soal berikutnya, nomor 4. Ini struktur aljabar tentang grup. Suatu grup G bintang disebut rapi apabila terdapat N elemen berbeda, G1 sampai Gn, sehingga G sama dengan himpunan G1 bintang G2, G2 bintang G3, dan seterusnya. Jadi intinya eh, G1 bintang G2, G2 bintang G3, dan seterusnya itu menghasilkan permutasi dari G1 sampai Gn. Ya. Nah, untungnya di soal ini kita nggak diminta menunjukkan G itu rapi secara umum atau mencari semua grup yang rapi, tapi kita dibatasi ke Zn, ya. Jadi grupnya spesifik. Yang pertama, tunjukkan bahwa Z7 plus adalah grup yang rapi. Jadi anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, bisa kita anggap seperti itu. Dan operasinya adalah penjumlahan modulo 7. Ya. Nah, secara umum kalau di Zn, supaya dia jadi rapi, ya, kita harus bisa menuliskan anggota-anggotanya jadi G1, G2, sampai Gn, sehingga makhluk-makhluk yang di sebelah kiri ini adalah permutasi dari semua anggota G. Nah, untuk Z7 kita bisa coba-coba, ya.
Misal kalau kita urutkan anggotanya jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita cek 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 4, 7. Tapi karena di Z 7, maka hasilnya 0. 4 tambah 5, 9. 9 itu sama dengan 2 kalau di Z 7. 5 tambah 6, 11. Sama dengan 4. Kemudian 6 tambah 0, hasilnya 0. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Di semua anggota Z7 muncul ya satu kali dan tidak ada yang terlewat. Nah, soal bagian B, buktikan untuk semua n yang genap, Zn plus tidak rapi. Berarti mau bagaimanapun kita mengurutkan anggotanya G1 sampai Gn, bentuk ini tidak akan menghasilkan keseluruhan G. Ya. Jadi mungkin ada yang eh, nilainya sama, ya hasilnya sama, sehingga ini tidak jadi G secara utuh. Oke, nah kalau sering berurusan dengan teori bilangan, khususnya sistem residu, ini mungkin nggak asing lagi ya. Jadi kalau kita punya sistem residu, terus dijumlahin, hasilnya juga akan sistem residu. Dan kalau kita punya sistem residu yang komplit, ya, eh, dijumlahin juga akan menjadi sistem residu yang komplit ketika n-nya eh, ganjil harusnya ya. Nah, coba kita tunjukkan kalau n-nya genap, ini tidak mungkin. Ya. Pakai kontradiksi, andaikan Zn plus rapi, tapi n-nya genap. Oke. Artinya kita bisa tuliskan Zn, anggota-anggotanya, itu sebagai G1, G2, Gn, dan ketika kita operasikan secara berurutan seperti ini, ya, G1, G2, G2, G3, Gn-1, Gn, sampai balik lagi, Gn, G1, plus Gn, sampai balik lagi ke G1. Ini hasilnya adalah suatu permutasi dari anggota-anggota Zn. Ya. Nah, terus gimana? Salah satu trik ya untuk menangani situasi seperti ini. Jadi ketika kita tahu nih mereka adalah permutasi dari G1 sampai Gn, tapi kita nggak tahu urutan realnya kan. Apakah G1 plus G2 ini sama dengan G3 atau G4 atau yang lain? Kita nggak tahu. Triknya adalah mengagregatkan atau mengumpulkan secara keseluruhan. Jadi yang bisa kita tahu secara pasti misalnya adalah penjumlahannya. Ya. Penjumlahan G1 sampai Gn itu adalah penjumlahan semua anggota Zn, yaitu dari 0 sampai n-1. Ya, jadi kita jumlahkan sebelah kanan akan menjadi 0, 1 sampai n-1. Ya, atau mungkin kongruen. Kemudian sebelah kiri, ini setiap GI muncul dua kali. Ya. Jadi ketika kita jumlahkan, dia akan menjadi dua kali 0, 1, dan seterusnya. Oke, ini modulo n. Nah, kita tahu formulanya kan untuk ekspresi seperti ini. N kali N plus 1 per 2
Oke. Nah, kalau kita lihat di sini n-nya bernilai genap, ya. Eh, kemudian n plus 1 dan n itu relatif prima, oh prima, maka akibatnya n per 2 kongruen dengan 0 modulo n. Ya. Nah, ini nggak mungkin. Ya. Karena ini berarti n habis membagi n per 2. Kontradiksi. Berarti kesimpulannya Zn ketika n-nya genap adalah tidak rapi. Tidak bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya yang nomor 5, ini soal kombinatorik, ya. Tapi sepertinya tidak terlalu sulit juga. Jadi diberitahu kalau kita memilih n plus 1 bilangan bulat berbeda dari himpunan 1, 2, sampai kn. Nah, buktikan selalu ada dua bilangan bulat yang selisihnya paling banyak k min 1. Nah, ini tipikal soal-soal PHP ya, pigeonhole principle. Himpunan ini 1, 2, sampai kn kita bagi menjadi n buah wadah sebagai berikut. Jadi wadah pertama isinya 1 sampai k, wadah kedua adalah k bilangan yang berikutnya, dan seterusnya. Sampai nk berarti ada n buah wadah. Kemudian objeknya ada sebanyak n plus 1 yang kita ambil. Ya. Dan ini kan lebih besar daripada wadahnya. Lebih banyak daripada wadahnya. Maka berdasarkan PHP ada dua objek yang terambil dari wadah yang sama. Nah, kalau dua bilangan diambil dari wadah yang sama, dari himpunan yang sama, selisihnya tidak lebih dari k-1 kan. Dah terbukti. Ya. Jadi untungnya ini nomor 5 tidak terlalu challenging ya soal kombinnya. Oke,